Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridho Ilahi Wibowo dengan NPM 2210631160065. Saya dari kelas 4C, saya dari kelompok 6. Di sini izinkan saya untuk membuat video dari tugas UTS final proyek literasi digital. Untuk di sini pertama ada kita membuat program Smart Trust berbasis IoT atau Internet of Things. Mungkin langsung aja ke soal nomor pertama, yaitu jelaskan secara singkat ide dan keyakinan atau problem solving yang akan dibuat sesuai judul dan kelompok Anda yang terdiri dari topik, masalah, solusi yang ditawarkan, teknologi yang akan digunakan, dan gambaran umum sistem atau kemampuan sistem atau kapabilitas sistem yang akan dibuat. Di sini yang pertama dulu, untuk topik. Tempat sampah adalah tempat yang menampung sampah secara sementara. Beberapa tempat sampah memiliki penutup pada bagian atasnya untuk menghindari keluarnya bau yang tidak sedap yang dikeluarkan sampah. Masalah sampah menjadi masalah yang tidak bisa dihindari dan terus berkembang. Jika dibiarkan akan berdampak pada lingkungan yang menjadi kotor dan tidak sehat. Tata kelola sampah yang kurang baik menyebabkan sampah menumpuk dan mengeluarkan bau busuk serta dapat menjadi sumber penularan penyakit. Sampah juga bisa mengakibatkan penyumbatan pada saluran, sungai. Masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan menyebabkan masalah sampah menjadi masalah persoalan serius bagi pemerintah. Kurangnya teknologi, informasi pengelolaan sampah oleh petugas kebersihan menyebabkan penanganan sampah yang menjadi lambat. Informasi tentang kondisi volume sampah dan pemilihan sampah dapat membantu mencegah penumpukan sampah dan mempresisikan sampah sesuai kategorinya. Maka dari itu dibutuhkan alat pendeteksi dan peringatan dini tentang kondisi volume tempat sampah yang dapat mengirimkan informasi bahwa tempat sampah sudah penuh untuk segera diproses dengan cepat. Eh, Lanjut, di sini solusi yang ditawarkan. Untuk solusi yang ditawarkan dari hasil pengajian permasalahan tentang pengelolaan sampah yang telah diamati, maka dalam penelitian ini dikembangkan tentang pengelolaan sampah yang dapat memilah sampah organik dan anorganik serta dapat mengirimkan informasi kondisi tempat sampah dengan menambahkan fungsi IoT atau Internet of Things yang dapat memberikan informasi tentang keadaan tempat sampah yang sudah penuh kepada petugas kebersihan berbasis Android, sehingga lebih efisien dalam pengelolaan sampah karena tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat sistem otomatisasi tempat sampah yang dapat memberikan pengetahuan apabila tempat sampah telah penuh dengan menggunakan microcontroller SP32 yang akan diintegrasi dengan sensor ultrasonik. Tempat sampah dapat memilah antara sampah organik dan anorganik dan pihak yang dituju dapat menerima pemberitahuan dengan baik bahwa tempat sampah telah penuh. Yang ketiga yaitu untuk teknologi. Yang keempat untuk teknologi. Yang pertama teknologi yang digunakan microcontroller SP32, yaitu merupakan penerus dari microcontroller SP8266. Terus microcontroller SP ini sudah terdapat modul Wi-Fi hingga mendukung untuk pembuatan sistem aplikasi berbasis Internet of Things atau IoT sendiri dan memiliki fungsi analog dan digital. Yang kedua yaitu sensor ultrasonik, yaitu sensor jarak yang bekerja berdasarkan pantulan gelombang suara yang digunakan, kemudian dipantulkan, kemudian pantulan tersebut diproses untuk mengetahui jarak antara sensor dengan objek. Pada sensor ini terdapat juga piezoelectric trik yang berguna membangkitkan gelombang ultrasonik. Yang ketiga yaitu motor servo. Motor servo adalah tipe motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup sehingga posisi sudut poros motor dapat diatur. Terus motor servo juga terdiri atas potensiometer, motor DC, dan serangkaian gear. Yang keempat yaitu sensor proximity capacitive, yaitu merupakan sensor yang dapat mendeteksi bahan logam dan bahan non-logam yang bekerja berdasarkan konsep kapasitif dengan jarak jangkauan deteksi yaitu sejauh 5 mm. Proses pembacaan objek, pengaruh luas permukaan benda, jarak, dan jenis bahan benda.
Yang kelima yaitu sensor proximity induktif. Sensor ini ya, adalah tipe sensor jarak yang dapat digunakan untuk mendeteksi logam atau metal. Sensor ini tingkat sensitivitasnya sangat tinggi, jarak jangkau pembacaannya 1 mm. Proses pembacaan jarak objek dipengaruhi oleh permukaan benda dan jarak. Yang keenam adalah Blink, yaitu platform sistem operasi iOS dan Android sebagai kontrol atau untuk modul Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, dan perangkat yang lainnya melalui internet. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengolah perangkat keras, melihat data sensor, menyimpan data, visualisasi, dan lain-lain. Yang ketujuh, cara kerja program. Berikut merupakan blok diagram dengan sistem kerja yaitu tutup tempat sampah akan membuka secara otomatis. Ketika sensor ultrasonik mendeteksi manusia kurang dari 30 cm, kemudian sampah akan dipilah oleh sensor proximity kapasitif dan ketinggian sampah akan dimonitoring melalui Android aplikasi dan akan mengirimkan notifikasi ketika tempat sampah telah penuh. Yang ke-8, diagram air. Berikut adalah diagram air dari alat, yaitu sistem harus terkoneksi dengan internet supaya dapat bekerja. Jika sistem tidak terkoneksi, maka sistem dari alat tidak akan bekerja. Ya, ini mungkin untuk gambarannya. Dan ini ilustrasi smart truss berbasis IoT atau Internet of Things yang khususnya yang kami buat. Terus yang selanjutnya kemampuan atau sistem kapabilitas. Kemampuan dan kapabilitas program Smart Trust berbasis IoT ini, yang pertama, pengumpulan data otomatis. Program ini mampu mengumpulkan data secara otomatis dari sensor-sensor yang terpasang pada tempat sampah. Sensor-sensor ini dapat mendeteksi tingkat pengisian sampah dan kondisi lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu monitoring real time, yaitu kemampuan untuk memberikan pemantauan secara real time terhadap kondisi tempat sampah. Hal ini memungkinkan pemantauan yang akurat dan cepat terkait volume sampah serta keadaan sekitarnya. Yang ketiga yaitu komunikasi antar perangkat. Program ini dapat mengkomunikasikan antar perangkat dan mengirimkan data ke platform pusat melalui koneksi internet. Hal ini memungkinkan pengolahan data secara efisiensi dan memberikan respons yang cepat. Yang keempat yaitu analisis data. Program ini mempunyai kemampuan menganalisis data yang disimpulkan seperti tren menggunakan tempat sampah, pola perilaku masyarakat, dan prediksi volume sampah di masa depan. Analisis ini dapat memberikan wawasan untuk perencanaan pengolahan sampah yang lebih baik. Yang kelima, integrasi dengan aplikasi pemantauan. Program ini dapat diintegrasi dengan aplikasi pemantauan di perangkat seluler atau platform web. Pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kondisi tempat sampah dan memberikan umpan balik. Yang keenam, sistem pemberitahuan dan notifikasi. Kemampuan untuk memberikan pemberitahuan dan notifikasi secara otomatis kepada pengguna, pengelola, dan petugas kebersihan ketika tempat sampah mencapai batas tertentu atau memerlukan perhatian. Yang ketujuh yaitu manajemen energi. Program ini dapat dirancang dengan manajemen energi yang efisien eh, pada perangkat IoT lainnya, memastikan daya tahan baterai yang optimal dan mengurangi dampak lingkungan. Terus program Smart Trust berbasis IoT ini memiliki beberapa keuntungan dan manfaat lainnya. Yang pertama, efisiensi. Otoma- Otomatisasi program klasifikasi sampah dapat meningkatkan efisiensi dalam pengolahan sampah. Kedua, presisi. Penggunaan teknik pengolahan sampah, pengolahan gambar, dan deep learning dapat menghasilkan klasifikasi yang lebih presisi dan akurat. Yang ketiga yaitu pengurangan limbah. Dengan klasifikasi sampah secara tepat, program ini dapat membantu dalam upaya mengurangi limbah dan dapur ulang yang lebih baik. Mungkin yang selanjutnya itu soal nomor 2, yaitu jelaskan secara singkat spesifikasi sistem yang dibuat sesuai judul dan kelompok Anda yang terdiri dari spesifikasi fungsi, spesifikasi hardware, yang terakhir spesifikasi software. Oke, mungkin spesifikasi sistem dulu atau fungsi. Spesifikasi fungsi. Yang pertama, pengenalan objek. Program menggunakan teknologi pengenalan objek untuk mengidentifikasi jenis sampah yang dibuang ke dalam tempat sampah ini dapat dilakukan menggunakan kamera atau sensor lainnya yang terhubung ke jaringan IoT. Yang kedua, klasifikasi sampah berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengenalan objek. Program melakukan klasifikasi sampah ke dalam kategori yang sesuai, seperti sampah organik, kertas, plastik, logam, atau kaca. Ini mungkin untuk pemisahan sampah yang lebih efektif dan pengolahan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu monitoring volume sampah.
Program akan mengukur dan memantau volume sampah dalam tempat sampah menggunakan sensor IoT. Ini memungkinkan pengelola atau pengguna untuk melacak beberapa bahan sampah yang terakumulasi dan kapan tempat sampah perlu dikosongkan. Oke, ya. Oke, selanjutnya yaitu pemberitahuan pengosongan tempat sampah. Ketika tempat sampah mencapai kapasitas yang penuh atau di ambang batas tertentu, intinya penuh untuk jenis tempat sampah tertentu, program dapat mengirimkan pemberitahuan pada pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengosongan. Pemberitahuan ini bisa berupa pesan teks, email, atau notifikasi melalui aplikasi. Yang kedua, menjawab pertanyaan kedua yaitu spesifikasi hardware atau komponen. Garis miring. Tentu berikut adalah beberapa spesifikasi hardware yang umumnya digunakan dalam sistem smart trust berbasis IoT. Yang pertama, A, yaitu microcontroller SP. Microcontroller SP merupakan penerus dari microcontroller SP266 yang terdapat modul Wi-Fi sehingga mendukung buatan sistem yang tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin yang kedua sensor ultrasonic, yang ketiga motor servo, yang D keempatnya sensor proximity kapasitif, tadi sudah dijelaskan, yang keempat sensor proximity induktif, dan yang ketiga mungkin untuk spesifikasi softwarenya, yaitu mengenai spesifikasi software yang umumnya terdapat pada program klasifikasi Smart Trust. Itu yang pertama A, yaitu Blink, yang tadi sudah dijelaskan mungkin Blink dan ini gambarnya. Oke, mungkin itu saja. Lanjut kepada soal nomor ketiga, jelaskan secara singkat desain sistem atau alat yang akan dibuat sesuai judul dan kelompok Anda yang terdiri dari rancangan sistem atau overall, rancangan hardware atau komponen perangkat keras. Yang ketiga rancangan software atau komponen perangkat lunak jika ada. Lanjut saja ke rancangan sistem atau desain sistem. Yang pertama rancangan sistem A. Cara kerja sistem. Ini mungkin yang sudah saya jelaskan juga. Berikut merupakan blok diagram dengan sistem kerja, yaitu tutup tempat sampah akan dibuka secara otomatis ketika sensor ultrasonik mendeteksi manusia yang kurang dari 30 cm. Kemudian sampah akan dipilah oleh sensor proximity kapasitif dan ketinggian sampah akan dimonitoring melalui Android dan mengeluarkan notifikasi ketika tempat sampah penuh. Yang kedua yaitu yang tadi B, sudah dijelaskan juga di diagram alir. Berikut ada diagram alir dari alat, yaitu sistem harus terkoneksi dengan internet supaya dapat bekerja. Jika sistem tidak terkoneksi, maka sistem dari alat tidak akan bekerja. Oke, mungkin ini salah satu dari gambarannya, itu kan layoutnya lah dari pembuatan alat smart trust ini. Oke, buka tempat tutup sampah seperti yang di bawah, seperti yang digambar juga mungkin untuk sistemnya, dan yang keempat D yaitu pemilah sampah, dan mungkin seperti ini untuk pemilahan dari sampah dari sistem smart trash. Yang kedua yaitu rancangan hardware. Sistem kerja rancangan ini sangat saling terkait, termasuk saling terkait yaitu bila sensor HCSR 041 pendeteksi objek kerja, maka sensor HCSR 042 pendeteksi level sampah akan mati. Atau dapat dikatakan bila sensor HCSR 041 pendeteksi objek memerintah motor servo untuk membuka pintu tong sampah, maka sensor HCSR 042 pendeteksi level sampah akan mati sejenak dan tidak dapat menghitung ketinggian sampah sementara. Hal ini juga berpengaruh pada lampu indikator. Lampu indikator tidak dapat pindah jika motor servo masih membuka pintu tempat sampah, dan setelah motor servo menutup pintu tempat sampah, maka sensor HCSR 042 pendeteksi level sampah akan bekerja dan otomatis akan memerintahkan lampu indikator berpindah jika ketinggian level berubah sesuai dengan yang ditentukan oleh skrip pemutaman. Mungkin ini berganti-gantian ya untuk dari sensor HCSR 04-nya yang pertama dan sensor HCSR 04 yang kedua. Lanjut yaitu rancangan software. Tampilan aplikasi yang digunakan sebagai penampilan volume sampah pada tempat sampah menggunakan Android smartphone. Jadi langsung pakai smartphone yang terhubung dengan internet. Perubahan ketinggian sampah akan termonitor dan ditampilkan secara real time pada aplikasi ketika volume sampah sudah mencapai ketinggian yang telah ditentukan, maka Android smartphone
akan menerima notifikasi atau pemberitahuan bahwa tempat sampah telah penuh. Oke. Mungkin cukup ini penyampaian dari kelompok saya, mungkin khususnya dari saya pribadi, untuk menjawab soal-soal UTS yang telah dikasih oleh dosen final proyek literasi digital. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, penyampaian dari saya mungkin masih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.